Ya rival bakal usahain buat datangin yang dari luar sekolah gitu. Yang seksi-seksi itu. Ya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka, atau bisa juga dilihat di channel YouTube Suara Pendidikan Merdeka. Kali ini masih sama Periansa, hadir kembali menyapa teman-teman sekalian dimanapun berada, ya terserah dimanapun adanya. Nah kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cijeruk yang kemarin terpilih menjadi ketua OSIS, dan inilah sosoknya. Tapi kalian udah pada kenal kan ini siapa yang di samping gue? Ya pastilah, masa nggak kenal gitu. Mungkin ada beberapa orang yang belum kenal. Coba deh kenalan dulu, siapa namanya? Ya, nama saya Muhammad Ripal. Pakai lengkap? Boleh dong Ya, lengkap. boleh. Oh ya. Nama saya Muhammad Ripal, terus umur baru 16 tahun. 16 tahun. Masih muda lah gitu. Kampung di tempat tinggal di Kampung Geger Bitung. Ya, apalagi? Apalagi ya? Udah sih. Kelas berapa sekarang? Oh, kalau kelas 11. Saya di kelas 11 IPS 4. IPS 4, luar biasa. Masih 16 tahun, terus anak IPS menjadi ketua OSIS. Gimana perasaannya terpilih menjadi ketua OSIS? Gimana ya, Kang? Senengnya ada gitu. Cuma kayak rasa apanya sih, kayak agak berat juga gitu kan. Kalau seneng ya seneng, soalnya dikenal banyak orang, terus juga kayak gak nyangka juga gitu sosok Ripal gitu yang dulunya gak berkegiatan apa-apa gitu kan, suka diam di kelas, pokoknya gak aktif apa-apa, tiba-tiba jadi ketua OSIS gitu. Kan seneng nih bisa dikenal banyak orang. Tadi yang memberatkannya itu apa sih? Kalau yang memberatkan tuh kayak pas kan waktu LDKS gitu ya, Kang. Waktu LDKS tuh kan tiba-tiba aja saya dipilih jadi kandidat gitu kan, otomatis kayak kaget juga, belum siap lah gitu kan. Oh, itu awal mulanya jadi iya. OSIS itu. Belum siap. Terus habis itu ya karena di IPS juga gak ada, ya udah ngewakilin buat IPS juga kan. Oh, ngewakilin buat IPS juga. Soalnya kan di sekolah ini kebanyakan ada yang banding-bandingin antara anak IPA sama IPS gitu. Apa tuh banding-bandinginnya gimana? Ya kayak anak IPS mah rata-rata anaknya pada nakal gitu, anak IPA mah pada pinter. Nah, saya tuh jadi kayak pengen lah anak IPS gak dipandang buruk sama yang mau di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Dengan cara menjadi ketua OSIS. Iya. Tapi sebenarnya kepaksa nggak sih jadi ketua OSIS ini? Awalnya kepaksa. Ya, pas awal kepilih tuh kayak jelup gitu. Wah, jadi ketua OSIS nih beneran katanya, kan niatnya gimana ya? Ya buat wakilin sih, cuma emang beneran ada visi misinya. Kayak ya visi misinya yang kemarin program kerjanya gitu kan. Itu visi misinya itu murni dari diri sendiri atau dibantuin orang lain? Itu murni. Murni. Iya, murninya tuh pas mikirinnya tuh kan saya berpotensinya di akademik gak ada. Jadi ininya di non akademik. Nah, di situ visi misinya langsung kepikiran kayak buat program kerja mending di olahraga aja gitu kan. Terus di sekolah ini kebanyakan anak-anak tuh kan di akademiknya kurang lah gitu, rata-rata anak IPS juga. Jadi mereka ngertinya di non akademik, misal kayak olahraga segitu semacamnya gitu. Oh, jadi lebih mengembangkan atau mengunggulkan yang non akademik. Iya. Apa aja tuh tadi selain futsal mungkin? Ya, futsal, voli gitu. Lebih ininya sih lebih tertujunya ke eskul buat ini. Lebih ke pengembangan eskul. Iya. Gitu. Cuman itu aja program kerjanya. Ada sih buat misal kayak buat kesehatan jasmani dan rohani anak-anak sekolah ini gitu. Terus juga kebersihan lingkungan sekolah. Dan juga tentunya yang di non akademik juga, yang di akademik juga saya mendukung gitu. Nah, apa nih yang didukung di bagian akademiknya? Apakah dengan cara mendukung sekolah 18 jam sehari gitu misalnya? Kalau di itu semisal kayak apa sih, kita mencari anak-anak yang berbakat buat mengikuti lomba yang di luar sekolah maupun di dalam sekolah gitu, lomba di bidang akademik. Di bidang akademik. Iya. Sudah berjalan kah? Kalau itu belum, soalnya kan saya masih menjabat baru 2 bulan kurang lah gitu. 2 bulan. Nah, selama 2 bulan ini apa aja nih program yang udah terjalankan? Kalau selama 2 bulan ini, kalau dari program kerja sih belum ya, Kang. Cuma dari yang kemarin tuh
di acara milad, ya acara milad saya bukan ini sih, bukan panitia, cuma adalah anak-anak OSIS yang membantu. Terus juga yang kemarin waktu HGN, nah itu baru diambil alih sama anak OSIS sama saya gitu. Itu baru satu, dan juga sekarang yang classmate akan diambil alih juga, jadi baru terjalankan 2 program kerja. Baru 2 program Ya. kerja yang sudah dijalankan sama OSIS. Nah, itu waktu jadi milad, pas milad itu keterlibatan OSIS berapa persen? Ya gak terlalu besar sih, kayak semisal ada lah 20% gitu. Berarti sisanya sama siapa? Sisanya sama panitia yang anak-anak ini, anak-anak ultras gitu. Kan ketua panitia juga anak ultras. Ya. Oh, jadi yang jadi panitia itu anak-anak ultras aja? Ya. Jadi anak OSIS kita kan awalnya mau ikut membantu juga buat di kepanitiaan, tapi kan kata kesiswaan juga biarin itu mah urusan anak-anak yang lain, karena ini acara kebersamaan gitu kan, acara milad, jadi yang lain biarin jadi panitia gitu. Jadi sama kesiswaan juga diserahin ke murid yang ini. Oke. Nah, setelah 2 bulan menjadi ketua OSIS ini, tantangan terberat yang udah dirasakan? Kalau tantangan terberat sih selama ini saya masih kepikiran kayak nyusun program kerjanya gitu. Misal di bulan depan tuh, wah apa dulu nih yang harus disusun gitu. Terus juga yang masih kepikiran juga yang semisal anak-anak nakal gitu kan, niat saya kan di IPS gitu mau ngerangkul yang nakal tuh, kayak ayo kita bareng-bareng ke jenjang yang lebih baik gitu, ke jalan yang lebih baik, kayak mereka hilangin lah kenakalan yang dulunya gitu. Jadi saya niatnya mau ngerangkul mereka, cuma masih terberatkan, apalagi waktu saya lihat mereka masih pada nakal di depan mata gitu, mereka loncatin pagar lah kayak gitu-gitu. Loncatin pagar masih ada? Emang itu yakin anak IPS semua yang nakal-nakal kayak gitu? Rata-rata anak IPS, cuma ada anak MIPA yang nakal gitu. Tapi yang saya kenal itu anak IPS gitu, yang terlihat mukanya. Nah, bagaimana cara Ripa ini merangkulnya? Apakah merangkul dengan seperti ini? Enggak, enggak gitu. Jadi kayak merangkulnya awalnya Ripa ngedeketin mereka gitu ya kan, ngedeketin mereka, terus kayak ikut kumpul bareng mereka, lihat sifat mereka kayak gimana gitu. Ntar kan mereka otomatis anggap Ripa juga, wah dia asik juga nih si Ipong gitu katanya kan. Nanti jadi kayak pelan-pelan gitu buat ngomong ke mereka, buat ngajakin ayo kayak gini gitu. Kayak gini. Iya, maksudnya ayolah ke gimana sih, jangan terlalu nakal. Terus juga kayak mereka kan kembangin lah bakat mereka gitu, secara sama Ripal diajak dengan pelan-pelan gitu. Dengan pelan-pelan Ya pokoknya perlahan demi perlahan gitu lah. Pelan tapi pasti ya. Ya itu. Nah, itu kan tantangan terberat Ripa menghadapi anak-anak. Kalau untuk hubungan Ripa sama teman-teman, gimana nih? Apakah ada pendekatan lebih spesifik, atau malah mungkin teman-teman tuh pada ngejauh karena Ripa ketua OSIS asik atau mah ketua OSIS gak asik gitu, atau gimana? Ada nggak perubahan perilaku teman-teman ke Ripa? Kalau itu sih enggak ya kan, malahan lebih kayak mereka tuh lebih humble gitu ke Ripal. Jadi pas sebelum jadi ketua OSIS saja kan Ripal rata-rata udah kenal sama mereka, sama IPS MIPA juga sebagiannya lah gitu, karena emang dari dulu kan rata-rata sealumni juga dari MTS-nya. Oh, dari MTS. Ya, jadi banyak yang kenal ya, udah pada tahu. Ya, sebelumnya udah pada tahu juga. Terus pas kampanye juga yang lainnya jadi pada kenal juga. Terus juga kan waktu kampanye juga kan Ripal kayak yang lain mah serius. Kalau Ripal kan kampanyenya tuh gimana ya, ngelawak gitulah. Mereka jadi pada ketawa, jadi ya gitu, jadi mereka ngiranya mereka dari pandangan mereka tuh Ripal tuh orangnya asik gitu. Jadi kalau dari cara sudut pandang mereka tuh ya mereka nganggap Ripal asik orangnya gitu. Enggak, Tapi beneran asik gak? Beneran asik gak nih? iya beneran dong. Kelihatan ya dari caranya Iya. juga, dari tadi senyum-senyum ketawa gitu ya. Kayaknya ini orangnya emang asik gitu loh. Nah, kalau dengan guru-guru gimana? Kalau dengan guru sejauh ini ya netral sih Kang. Netral. Malahan lebih baik gitu. Kayak dulu kan belum pada kenal sama guru. Semenjak jadi ketua OSIS, guru-guru tuh jadi kenal Ripal, terus juga Ripal jadi ngerasa deket sama mereka gitu. Lebih jadi kenal tuh, jadi lebih ngerasa deket aja gitu. Sama guru-guru? Iya. Tapi pernah gak sih ngerasa ditekan sama guru gitu? Misalnya, Ripa, kamu kan ketua OSIS, kamu harus gini. Ya paling di pas abis acara kayak kemarin yang HGN kan acaranya rada berantakan ya. Emang HGN itu apa sih? Hari Guru Nasional. Hari Guru Ya, Nasional. susunan acaranya tuh waktu kemarin tuh kayak
gak beraturan gitu. Tiba-tiba acak-acakan aja. Nah pas dia evaluasi itu kayak oh ini juga kesalahan rival gitu kan, gak mikirin ininya mateng-mateng gitu konsep acaranya. Terus juga kayak di situ teh rival tertekan juga, cuma ya balik lagi karena itu kesalahan harus dievaluasi sama diri sendiri gitu, harus sadar lah gitu. Jadi harus sadar dari kesalahan yang Iya. sudah ini. Nah, selanjutnya nih, program kerja terdekat apa? Kalau buat kan bulan sekarang udah ada nih Klasmit. Jadi kalau program kerja terdekat di bulan Januari, paling Rival bakal ngadain yang program kerja yang di hari Sabtu kan. Waktu itu Rival di kampanye tuh ngomong hari Sabtu atau hari libur gitu kan. Rival bakal ngadain kayak olahraga bareng kan. Di sini kan sekolah sampai Jumat doang. Ya. Mereka jarang olahraga kayak senam kayak gitu. Nah Rival niatnya nggak tiap minggu sekali gitu, enggak, niatnya sebulan sekali atau berapa ini sekali gitu. Niatnya pas di hari Sabtu itu Rival bakal ngadain kayak senam lah atau kegiatan jasmani gitu buat mensehatkan kita juga gitu. Intinya mah olahraga bareng gitu. Olahraga Sini. bareng, ya. Nah, itu keterlibatannya cuma pihak sekolah aja atau misalnya sewa instruktur dari luar gitu kan, biasanya kalau kita senam bareng-bareng ada instruktur yang seksi-seksi Iya. gitu. Menyewa nggak? Kalau itu sih awalnya mah ya kita ngelibatin yang di dalam sekolah dulu. Kalau misalkan mereka yang ikutan senam ini anak-anak pada senang gitu mau lagi, ya Rival bakal usahain buat datangin yang dari luar sekolah gitu. Yang seksi-seksi itu. Ya enggak juga. Ya ada lah. Ya, ada lah. Ya itu. Ya, pokoknya tunggu aja gitu ya. Itu. Jadi bagaimana respon teman? Tapi sebelumnya udah dikampanyekan. Iya udah. Program ini. Iya. Respon mereka kan pas Rival kampanye juga kan, Rival pas kampanye tuh kayak ngelawak gitu ya. Pas Rival bilang bakal ngadain program kerja tuh, mereka tiba-tiba ya itu aja, aja gitu. Iya, tiba-tiba langsung rame gitu. Rival mau ngomong ini, mereka langsung rame gitu. Gak tahu mereka gak tahu dengerin program kerja Rival kah atau karena memang Rival ngelawak gitu, mereka jadi kayak gitu. Emang gimana sih kamu kampanyenya kok penasaran sampai pada banyaknya, jadi mereka ya dukung Rival lah, anak MIPA juga ada sebagian dukung Rival. Terus juga pas kampanye itu kan Rival gugup ya ngomongnya. Pas ngomong gugup itu kayak kayak gitu-gitu. Nah mereka tuh otomatis pada ketawa. Terus Rival bilang juga kayak bentar dulu kayak gitu. Jadi mereka ngiranya ya kayak sambil ngelawak gitu. Terus padahal Rival beneran lupa. Iya beneran lupa. Terus juga gugup di situ, asli gugup. Sampai kaki gemeteran, kalau gak ditutupin sama podium itu kelihatan gemeterannya. Iya. Tapi sejauh ini teman-teman pada ngedukung ya. Nah, kalau misalnya ada hambatan nih mengenai program kerja yang akan dilaksanakan, atau misalnya kan yang namanya kegiatan pasti butuh biaya ya. Kalau misalnya sekolah nih kurang mendukung, atau misalnya sekolah lagi nggak ada dana untuk ada biaya untuk membantu kegiatan itu, apakah tetap akan terlaksana kegiatan tersebut atau di cancel mungkin sampai nunggu bantuan ada? Ya paling kalau dari itu mah sama Rival di cancel dulu, soalnya kan ada program kerja yang lain juga. Jadi gak ngutamain yang itu dulu gitu. Jadi kalau misalkan sekolah gak ngasih kayak biaya buat program kerja itu, jadi Rival ambil program kerja yang gak ngeluarin biaya dulu gitu. Jadi ada program yang lain dulu dikerjakannya ya. Jadi program kerjanya Rival ini ada yang berduit, Ya, maksudnya ada. yang membutuhkan Iya, yang duit, membutuhkan gitu ya. duit. Sama yang enggak membutuhkan duit. yang kayak netral ya gitu, gratis lah. Kalau yang netral atau gratis itu apa nih contohnya deh? Itu yang Rival bakal ngadain program kerja setiap sebulan sekali atau berapa gitu, waktunya belum ditentuin. Bakal satu hari itu penuh buat bersih-bersih area sekolah gitu. Operasi semut ya ibaratnya. Iya itu. Bu, itu seluruh siswa dilibatkan sama guru-guru enggak? Kalau guru kemungkinan enggak, paling dari seluruh siswa. Kita juga buat ini juga izin dulu ke guru. Misal di hari ini tuh kayak kan gurunya nggak ada lah gitu kan, daripada misal di hari itu tuh jam kos gitu. Nah Rival otomatis bakal langsung ngadain program itu, cuma ya di hari sebelumnya bakal dipikirin dulu konsepnya kayak gimana gitu. Oh, kegiatannya di hari libur atau di hari sekolah nih?
bisa jadi di hari libur sih. Hari kalau libur. sekolah. Karena kalau di hari sekolah Iya. nanti takutnya mengganggu Nah itu pelajaran ya. mendadak juga kan, jadi Hmm. pasti susah ngaturnya. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan kebersihan, saya sih sangat suka sekali. Apa yang mendasari Ripa ingin mengadakan kegiatan bersih-bersih? Kan di sini sudah ada Caraka. ibaratnya caraka Nah. gitu yang membersihkan. Ya memang Caraka kan setiap harinya ada lah membersihkan, cuma Ripa lihat-lihat juga kayak kasihan lah, misal kayak Aimin kan ngepel di depan ini. Iya paginya gak mereka iniin gitu, yang murid lewat tuh gak mereka injek, cuma pas siangnya kotor lagi gitu. Jadi mungkin pas Ripa ngadain program kerja itu dilaksanakannya siang gitu kan, kalau pagi udah bersih sama Caraka kan, siang otomatis yang jajan tuh kayak langsung ini lagi kotor lagi gitu kan, banyak sampah di kelas kotor. Nah, Rival juga ntar pas ngadain program kerja itu bakal mantau keliling sekolah, mana aja yang nggak ngerjain gitu. Jadi tujuan Ripa itu untuk menyadarkan teman-teman Iya. siswa ya supaya peka terhadap kebersihan. Iya. Bagus ini program kerjanya. Itu yang program kerjanya gratis. Hmm. Kalau misalnya yang berduit nih, kira-kira apa nih yang kira-kira gede nggak nih butuh duitnya? Ya kalau yang berduit kan yang tadi ya, seperti yang tadi itu, yang contoh mendatangin ya, seksi-seksi itu. Nah itu, ya paling kalau buat sewa gitu nggak terlalu mahal sih, soalnya kan nggak seharian full juga. Kita ngadain program kerjanya itu paling dari pagi sampai jam 10-an lah gitu, sampai cahaya matahari gak terlalu panas juga. Ya kalau buat bayar itunya sedikit sih palingan. Sedikit. Iya, sama sisanya paling buat beli minum atau apa gitu. Tapi ada nggak sih di program kerja Ripa yang ngadain event gitu misalnya, tapi yang membutuhkan biaya gede? Kalau itu sih nggak ada sih. Ya, Belum ada. Belum ada. Hmm. Tapi Ripa kan niatnya dari awal juga pas sebelum kampanye ke kandidat yang berempat juga, Ripa bilang ke mereka, siapapun yang terpilih kita harus satuin program kerja kita gitu. Jadi ya yang empat itu program kerjanya disatuin maupun siapa ketuanya gitu. Oh, jadi program kerja Ripa sekali itu campuran dari calon-calon ketua OSIS kemarin Iya, yang tidak kemarin, terpilih. iya yang bertiga itu. Banyak dong berarti. Ya banyak, tapi kita ngambilnya gak semuanya, jadi ngambilnya yang beneran positif buat sekolah gitu. Yang paling inti-intinya aja. Iya, yang intinya buat mengembangkan sekolah juga gitu. Jadi ngambilnya gitu. Nah, kalian penasaran nggak sih apa aja? Sama, saya juga penasaran program kerjanya Ripa itu apa aja. Ya kita lihat aja nanti Iya. depannya apa. Tunggu Mudah-mudahan dia bisa mendatangkan yang Ya itu. itulah bonus. Amin. Amin ya, mudah-mudahan program kerjanya semua dapat terlaksana. Ya, amin. Dan nggak ada program kerja yang tidak terlaksana gitu ya, seperti saya dulu mungkin ya. Ya. Oke, sebelumnya nih Ripa ada yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman? Gak banyak sih, kalau dari Lipa paling kalian jangan terlalu jangan terlalu kayak semisal kalian kan suka ngejek-ngejek guru lah gitu kayak semacamnya, ya kurangin lah ngejek kayak gitu. Kita semua juga kan butuh guru buat bimbing kita. Nanti kalau kalian kayak menjek-jekan guru, otomatis ilmunya gak bakal masuk kalian. Jadi ya kalian hargailah guru itu. Ya sekian lah itu. Oke, hargain guru kalian karena kalian butuh guru. Nah itu Ya. Jadi jangan mengejek-ngejek guru ya. itu Pas siapa ya nih yang suka ngejek-ngejek guru nih, gak berkah nanti ilmunya ya. gak bakal masuk otak itu. Masuk otak gitu ya. Oke, teman-teman, para penonton setia SPM Radio, mungkin itu aja perbincangan kita sama Ketua OSIS SMA 1 Cijeruk tahun sekarang, Ripal. Kalau kalian pengen tanya-tanya tentang apapun itu mengenai program kerja atau kegiatan atau mau ngajakin kerjasama, boleh hubungin Ripal dengan apa cara menghubunginya? Ada nomor WhatsApp kah atau Instagram? Boleh kalau buat nomor WhatsApp ntar mungkin Sekarang dicantumin. dong. Kalau sekarang Cantumin. mau dicantumin apa sekarang? Cantumin dong sekarang. Ya dicantumin saja nanti. Kalau sekarang ya minta aja ke teman-teman deket Rival. Gila, pasti pada tahu lah. Oke, nanti buat yang pengen nomor Dipa, tanya aja ke teman-teman deket Dipa ya, biar jadi penasaran, anjay, menjadi tantangan gitu. Ini cowok so misterius gitu. So artis gila, nomornya harus minta ke teman-temannya. Oke, itu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada perkataan yang tidak mengenakan karena kesalahan hanya milik mantan kita yang meninggalkan kita tanpa alasan. Anjay. Cukup sekian dan terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.